begini ya, kalau yang di sidang itu adalah Gibran, Anwar Osman sebagai ketua MK ikut menyidang, itu memang kena pasal undang-undang kehakiman itu. Tapi sekali lagi, yang di sidang ini bukan Gibran. Ya kan? Yang di sidang ini bukan keponakannya. Tetapi yang di sidang ini adalah judicial review atas suatu undang-undang terhadap konstitusi. Dan yang diuntungkan atas keputusan itu adalah bukan Gibran semata. Jadi tidak ada konflik of interest di sini. Bagaimana 63 orang yang menikmati keputusan itu dianggap hanya satu orang konflik of interest? Tapi fakta bahwa yang terdampak adalah ponakannya hakim. Yang terdampak banyak. Juga. Tinggal masalahnya yang banyak itu bisa meraih kesempatan itu apa tidak? Oke. Ya kan? Masalahnya hanya di situ. Nggak mungkin, kenapa Prof? Ya kan? Iya, karena dia tidak punya relasi kuasa. Oke. Nah, kalau nggak mungkin, mohon maaf saya belum selesai. Ya kan? Saya nanya Makanya, tadi. mohon maaf saya belum selesai. Mohon maaf ya. Berarti itu tidak bisa menjadikan dalil hukum. Karena namanya akses kuasa terhadap satu orang itu nggak bisa menjadi dalil hukum. Dalil hukum itu adalah fakta yang jadi masalah gitu. Yang kedua adalah masalah etik. Ya kan, etikanya kita mau meletakkan di mana? Yang namanya jabatan presiden, meskipun dia itu adalah seorang bapak, itu ada satu entitas yang terpisah dengan seorang calon wakil presiden, apa itu dengan calon presiden. Oke. Kalau begitu saya mau katakan, ya kan, kalau misal, ya kan, dengan apa namanya, dengan Pak Ganjar, di mana Pak Ganjar dulu adalah atau dengan siapa, Pak Anies, dulu adalah gubernurnya bawahannya presiden, dia juga punya kedekatan juga. Tapi kan beda nih entitasnya, walaupun tadi Ya beda, sama-sama punya unsur kedekatan. Ayah anak kedekatan. Jangan ditarik pada masalah wilayah psikolog. Anak itu kalau di rumah. Ketika di publik itu hubungannya berbeda. Artinya Anda tetap meyakini bahwa Pilpres ini akan berjalan dengan netral. Begini ya, kami itu kepikiran untuk tidak netral aja nggak ada. Oke. Gimana? Baik. Yang kedua, tolong ajarin kami untuk caranya nggak netral tuh gimana, saya nggak paham. Oke, kita lanjutkan Nggak ngerti nanti. saya ini. Nggak bisa, nggak ngerti loh Bang Jazilul Kepikiran aja Maputra. nggak, apalagi bisa melakukan. Barangkali kalau bapak-bapak itu bisa melakukan, tolong Di sini ajarin lah kami. pinternya Pak Nusron bermain kata-kata. Oke, nanti kalau gitu. Padahal Gitu memang caranya. fakta yang ada kan sudah jelas. Fakta ada yang disebut oleh mahasiswa tadi. Secara etik tidak pantas dan tidak patut. Oke, tidak Itu loh. pantas dan tidak patut. Iya, secara etik. itu Tahu. bagian dari norma yang ada di dalam undang-undang. Undang-undang apa Pak? Kepatutan dan tidak kepantasan itu. Asas penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN Ya. itu berasas kepada keadilan, Begini, Pak. kepatutan, kesusilaan. Sebentar, saya izin Di ya. mana seorang Ya. di situ kerabat Pak Nusron Ya, itu betul. menjadi bagian yang Betul. di situ Nah nggak boleh ikut berlaga. Ya kalau orang berlaga ini kan yang memilih bukan bapaknya. Kalau yang dimaksud dengan publik artinya yang ya. memilih publik, rakyat yang memilih. Sama-sama punya hak artinya Sama-sama siapapun punya itu. hak. Oke. Suaranya presiden dengan suaranya tukang sapu sama-sama satu. Yang kalau dipersoalkan tentang etika penyelenggara di mana ada unsur kekerabatan itu tidak boleh kalau pejabat itu yang bersifat appointed. Contohnya Pak Jazil, ya kan, presiden atau bupati mengangkat istrinya menjadi kepala dinas, mengangkat anaknya menjadi kepala dinas, sifatnya appointed, itu baru sebut dengan nepotisme. Oke. Ya kalau ini masalah pejabat yang sifatnya elected, ya kan dia dipilih oleh Rakyat yang rakyat akan yang memilih, memutuskan. yang Oke. memutuskan. Ya kalau memang ada mandat dari rakyat itu, ya nggak ada soal. Termasuk anaknya Pak Jazil, anaknya bos-bosnya Pak Jazil dicalonkan jadi anggota Pak Nusron DPR. jangan menghina Pak Ya kan? Presiden. Itu Presiden dengan tukang sapu jauh bedanya. Loh, Poinnya bukan suaranya itu, maksudnya satu suaranya. ketika pemilu. Beda, itulah yang disebut dengan etik di situ. Loh, inilah ini, Kalau anak tukang sapu sih nggak ada soal karena nggak punya perangkat kekuasaan. Ini beda. Jadi itu soal hak memilih iya, tetapi di dalam TAP MPR dan Undang-Undang 28 itu jelas di situ dibatasi supaya tidak terjadi yang disebut dengan KKN. Oke. Nah, karena
Nah, soal kepatutan biarlah menurut saya publik lah yang menilai. Oke, Karena baik. memang tidak ada konstitusi yang dilanggar. Rasa-rasanya Kesusilaan Bang Andi ya. biarlah publik, kepantasan biarlah publik. Oke. Gitu. Bang Anggi, ketika saya tadi Pak Mas Janjil ngomong, saya nggak pernah mencela deh. Ya, Ya silakan kan, saya kan kasih belum selesai sebelumnya. gitu ya. Ya mohon maaf Mas Silakan. Pak Janjil ya. Ya Ustadz Janjil ya mohon maaf ya. Ya kan. Ini udah mau habis nih, cepetan. Ya saya kira tolong kita bedakan mana jabatan yang elected, mana yang jabatan appointed. ditunjuk, oke, Itu baik. aja kuncinya. Kalau memang contoh di Indonesia ini banyak anaknya lurah di kepala desa, ya kan? Kemudian anaknya lagi ikut calon lurah. Ya itu di mana-mana kepala desa yang bisa ngangkat kan bukan lurahnya, Oke. tapi rakyatnya mau memilih memilih, apa oke. tidak. Baik, baik. Sekarang kita tinggal buktikan, Terlepas ayo dari- kita kompetisi yang Baik. sehat, siapa yang dipilih Oke. oleh rakyat itu